Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah inilah yang tadi trending itu ini Bapak Ibu. Ini yang diarak-arak itu ini. Yang nampak tadi ini yang ini nih. Dan bentuknya kayak gini. Macet, alhamdulillah. Nggak gerak, sempat tidak bergerak dan sempat mau mati Pak waktu itu. Kemudian terus ada Danais bangkit lagi. Itu jadi sempat mau mati beberapa tahun. Kalau kayak gini kan kadang oh iya malah enak dibandingin kalau Covid. Zaman Covid bin gak ada bekakak-bekakaan. Sekarang gak ada Covid, bekakaan muncul lagi ini. Ya, bagi yang dari luar Jogja mungkin berbeda ya. Ya alhamdulillah. Nah, jamaah rahimakumullah, pada malam kali ini kita akan mengambil masuk dalam tafsirnya ayat yang pertama, tetapi kemudian kita akan lihat keutamaan yang berkaitan dengan surah Al-Fajr. Ini fadluha. Kita masih membahas terkait dengan surah Al-Fajr. Nanti masuk ayat yang pertama insyaallah. Kalau dari hadis dari Imam Nasai dari Jabir qala shalla Mu'ad salatan. Mu'ad pernah salat. Ini Mu'ad ini adalah Mu'ad bin Jabal. Dia pernah salat. Faja'a rajulun. Kemudian ada seseorang yang datang. Fa shalla ma'ahu. Salat dengan Mu'ad. Tapi Mu'ad ini kemudian fa tawwala, memperpanjang bacaan salatnya. Fasalla fi nahiyatil masjidi. Jadi Mu'ad salat, kemudian terus ada sahabat yang baru datang salat dengan Mu'ad, berjamaah dengan Mu'ad. Karena Mu'ad ini bacanya panjang, bacaan salatnya panjang, sehingga makmum yang datang tadi kemudian terus pisah. Salat di fi nahiyatil masjid, di sisi masjid, salat sendiri. Sumang sorofa, kemudian terus budal. Kalau misalkan analogi sekarang, di sini ada seorang yang salat, kemudian ada yang datang. Nah, imam ini yang jadikan imam ini kemudian memperpanjang bacaannya. Baca surat, misalkan baca surat Al-Baqarah. Lah orang yang datang ini kemudian tahu, wah ini panjang bacaannya. Kemudian dia infisal, kemudian salat sendiri. Ini menggambarkan gini Bapak Ibu. Fabalagha dzalika Mu'adzan, dan sampailah kepada Mu'ad. Mu'ad mengatakan, munafik. Ini Bapak Ibu, munafik. Gimana munafik? Lah, tadi sholat berjamaah kemudian terus berpisah, sholat sendirian kemudian terus pergi. Oh, munafik. Gitu. Itu komentar dari Mu'ad. Mengomentari orang yang semula sholat berjamaah kemudian pisah dari jamaahnya, sholat sendirian kemudian terus pergi. Kisah ini pada kardali kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Rasul. Maka fasal al-fata faqala ya Rasulullah jitu usolli ma'ahu. Maka Rasul kemudian tanya kepada, jadi kalau Rasul dikasih aduan, Rasul tadi ada yang sholat, ternyata infisal, pisah dengan saya, kemudian terus habis itu pergi. Rasul kan tidak langsung memutuskan, ditanya, tadi siapa? Fulan Rasul. Oke, Fulan didatangkan. Betul demikian. Rasul jitu usolli ma'ahu. Betul Rasul, tadi saya datang salat sama beliau, sama Mu'ad Rasul. Fatawwala alayya, dia bacanya panjang-panjang Rasul. Surat yang dibaca itu panjang Rasul. Fansaraftu, maka saya berpaling, berpisah dengan salat jamaah itu. Wa shallaitu fi nahiyatil masjid, maka saya salat di tepi masjid. Yang disampaikan pemuda ini sama seperti yang diceritakan oleh Mu'ad. Jadi kisahnya sama-sama. Jadi Mu'ad tidak hanya sekedar menuduh, tapi kemudian dibenarkan oleh pemuda yang jadi makmumnya. Kenapa? Fa'alaftu naqati Rasul, saya meninggalkan onta saya Rasul. Saya meninggalkan onta saya. Kalau saya lama-lama sholatnya,
Nanti kalau onta itu hilang bagaimana? Kan onta waktu itu kan menjadi harta yang mahal, Bapak Ibu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afattanun ya Mu'ad? Mu'ad, apakah kamu ingin membuat fitnah?" Gitu. Justru yang Rasul kemudian nasihati adalah Mu'ad. Mu'ad, jangan membuat fitnah dengan memperpanjang bacaan sholat di saat sedang sholat berjamaah. Kenapa? Urusanmu belum tentu sama dengan urusan makmummu. Kamu yang kemudian merasa bahwa tidak ada setelah sholat tidak ada urusan yang mendesak, maka memperpanjang bacaannya. Lah, makmummu bagaimana? Makmum ini kan kemudian ada urusan. Kemudian seperti ini, fa'alaftu naqati, saya meninggalkan unta saya Rasul. Nanti kalau lama-lama hilang dan sebagainya. Ada juga dalam kisah yang lain, riwayat yang lain, sahabat yang kemudian pisah dari jamaah karena imamnya memperpanjang bacaan, sedangkan dia ini adalah pekerja yang harus menyirami tanaman kurma. Kalau siang itu tidak disirami, maka kurmanya bisa berdampak buruk. Maka kemudian terus infisal kemudian berpisah dari jamaah dan kemudian sholat sendirian. Tetapi yang di sini kalau kita tidak membahas fikihnya nggih Bapak Ibu terkait dengan berpisah dari jamaah tadi, tapi kemudian Rasul memberi nasihat pada Mu'ad, aina anta min? Di mana kamu dari surat Sabbihisma rabbikal a'la? Maksudnya adalah kalau ingin panjang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, baca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Tidak panjang dan juga tidak pendek. Atau wasyamsi wadduhaha, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Atau wal fajri, surat yang akan kita bahas, wal fajr, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Atau wal laili idza yaksha. Silahkan kamu pilih Mu'adz, mana yang kemudian mau kamu baca. Dia tidak bisa dikatakan panjang juga tidak, pendek juga tidak, sedang-sedang. Itu berbeda Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau sholat sendirian dan kemudian misalkan baik sholat fardu maupun sholat sunnah, waktunya longgar dan kemudian tidak ada kegiatan, maka boleh berlama-lama ruku seperti rukunya Rasul di sholat malamnya, atau berlama-lama dalam sujud seperti sujudnya Rasul dalam sholat malamnya. Karena Rasul sholat sendirian dan tidak ada makmum, maka dipuas-puaskan sujudnya lama gitu. Bapak-bapak pernah sujud sambil ngerek-ngerek lama gitu, ketiduran gitu, ngerek-ngerek, tahu-tahu iqomat loh. Tahu-tahu iqomat. Nah, ini kemudian surat Al-Fajr itu termasuk surat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau kita lihat dalam hadis ini, Rasul kemudian tidak memberikan hukum salah kepada pemuda yang berpisah dari salat jamaahnya tadi, karena ada kebutuhan yang mendesak yang harus dia jalankan. Tapi kan tetap salat tadi. Ya, kalau pahalanya beda dengan salat berjamaah, dia hukumi dengan salat munfarid, salat sendirian. Dia sebenarnya salat sendirian. Oleh karena itu, kenapa kemudian imam sebelum mulai takbiratul ihram menghadap kepada jamaahnya, kepada makmumnya untuk melihat siapa yang menjadi makmum dari salat saya ini. Maka akan dilihat dari kanan kiri, oh iya, ternyata banyak yang sepuh dan kemudian tidak bisa berdiri lama, maka tidak diperpanjang. Atau misalkan dari jamaah yang hadir, wah suaranya kok pada batuk-batuk, berarti jangan lama-lama gitu. Atau kemudian ketika sedang mau sholat hujan deras, dilama-lamain atau dicepet, mau cepet juga pulang nggak ada payung, nggak ada payung. Nah maka lihat kondisi jamaahnya seperti apa, mudah atau tidak. Berbeda dengan sebelumnya sudah ada program, misalkan malam ini di Masjid Al-Aman sholat Qiyamul Lail 1 juz, sudah diumumkan dari awal diumumkan. Yang mau masuk juga sudah dapat pengumuman, ini sholat malamnya satu juz loh ya. Berarti kalau tetap 1 juz nggak apa-apa karena sudah diumumkan dan memang itu sholat sunnah. Dan sholatnya Mu'ad ini tidak disebutkan apakah sunnah atau fardu, tapi kemungkinan adalah fardu, sholat fardu. Nah jamaah rahimakumullah, kalau kami dulu ketika sedang S1 sholat tarawih 1 juz itu di belakang baca Quran. Nanti kalau sudah mau ruku, itu baru Allahu Akbar, baru takbiratul ihram. Itu tidak bagus ya, tidak untuk dicontoh. Bahkan seprofesional apapun nggak boleh dicontoh. Nah kemudian di sini kita akan masuk pada yang pertama, hatmiyatu azabil kufari wa jaza'u ba'dihim fid dunya. Bagaimana kemudian balasan bagi orang-orang kafir
dan balasan bagian mereka di dunia. Sebagian balasan di dunia. Berarti di akhirat masih ada lagi gitu. Di akhirat masih ada lagi ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita tinggalkan bekaka, kita tutup mawon. Bikin orang terlambat. Tahu saya minggir lewat kan, Pak? Lewat dalam, lewat Bantul, Bantul kemudian kota, kota kemudian Sleman, lewat perempatan Demak Ijo. Yang teman yang daerah Sedayu kadang lewat puncak mana ya? Bibis. Ada yang udah ke puncak Bibis langsung nanti ke barat sampai Sedayu. Memang agak kredit daripada nunggu. Saya pernah kemudian pulang Isya itu masih pada budal-budalan dari Gamping, dari Gunung Gampingnya. Dan saya hitung mereka ini persiapan sebelum zuhur, melewati waktu zuhur. Sebelum zuhur sudah di lapangan Ambar Ketawang zuhur. Kemudian asar masih di jalan, maghrib baru kemudian masih di Gamping, isya 4 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya mudah-mudahan pada sholat juga ya Bapak Ibu ya. Itu. Kita mulai dengan wal fajri, demi waktu fajar. Di sini Allah bersumpah dengan waktu fajar. Boleh saja Allah bersumpah dengan waktu, bahkan dengan apapun yang Allah ciptakan. Sumpah Allah tidak berlaku untuk makhluk. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tapi kita bersumpah dengan Khalik. Wallahi billahi tallahi. Sebagaimana kita sampaikan di sebelum-sebelumnya, kalau ada ayat surah yang dimulai dengan sumpah, berarti ada yang disumpahi. Sesuatu yang disumpahi itulah yang kemudian menjadi perhatian bersama bagi kita. Berarti penting. Sebagaimana kalau kita bersumpah atas sesuatu yang kita sumpah itu penting untuk diperhatikan, entah menguatkan atau kemudian semisalnya. Wal fajri, demi waktu fajar. Ada juga wal asri, ada juga wal duha, ada wal laili. Itu sumpah Allah dengan waktu-waktu, termasuk juga dengan ciptaan seperti tanaman, wattini wazaitun dan lain sebagainya. Fajar adalah menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah mampu menghentikan malam dan menggantikan dengan siang. Pergantian malam dengan siang itu adalah fajar. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi siapa yang mampu menguasai subuh, menghentikan malam kemudian mendatangkan siang, kecuali zat yang maha kuasa. Wal fajri, waktu fajar. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya anak remaja, malam-malam harus kita cek, pastikan sudah di kamar atau belum. Atau tengah malam harus dicek lagi, oh masih di kamar. Beberapa hari ini kita mendapat berita yang kurang baik dengan terjadi yang ada di luar. Kemarin ditemukan di Selokan Mataram, Selokan Mataram. Sebelumnya malam-malam bulan yang lalu mahasiswi kemudian di Jalan Kusumanegara juga nabrak taman yang di tengah jalan itu. Ya karena oknum yang kemudian mencari mainan di malam hari. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Nah, demi malam yang 10 Allah juga bersumpah wa layalin. Layalin jamak dari lailun. Jamak plural itu dimulai dari angka 3 sampai 10. Karena ashr adalah 10, maka menggunakan layalin. Kenapa bukan asyratin? Dalam kaidah adat ma'dud, adat adalah bilangan ma'dud yang dihitung 3 sampai 10 harus berlawanan. Jika yang dihitung bentuk singlenya adalah perempuan atau muannas, maka bilangannya harus laki-laki atau muzakkar. Layalin bentuk singlenya adalah lailatun, itu muannas, maka bilangannya harus laki-laki. Ashrun, ashrin, ashron, itu baru laki-laki. Kalau yang dihitung itu adalah misalkan yang dihitung laki-laki, maka bilangannya nanti perempuan. Nah, misalkan kitabun, buku, laki-laki, kitabun 10 buku, maka asyratu kutubin, asyratu menggunakan muannas. Di sini kita ketahui bahwa dan malam-malam 10, demi malam yang 10. Kemudian ada beberapa makna. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Itu pendapat pertama. Ada pula yang mengatakan bahwa 10 malam pertama di bulan Muharram, 1 sampai 10 Muharram.
Kemudian nanti ada puasa apa di dalam Muharram itu? Asyura sama Tasu'a. Kemudian termasuk di dalamnya adalah ada hari Asyura, dan ada pula mengatakan pendapat ketiga adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, bulan haji. Jadi ada 3. Satu Ramadan, yang kedua adalah Muharram, yang ketiga adalah Zulhijjah. Ini pendapat dari mufassir. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. 1 dihitung sebagai ganjil, 2 adalah genap sampai yang 10. Ya, demi genap, asy-syaf'i adalah genap, wal watri dan ganjil. Maka witir itu adalah ganjil. Salat witir. Tadi makan bakwan berapa? Witir, Bu. Berapa witir itu? Witir. Masa suruh nebak? Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7 gitu. Tidak cukup witir. Ya udah kalau gitu Pak, bayarnya witir juga. Berapa witir? Ya terserah gitu. Wal laili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Maka malam berganti kemudian dengan siang. Dan pergantian ini Bapak Ibu menjadi satu kenikmatan ketika kita hidup di satu daerah yang bisa melihat malam dan bisa melihat siang. Dengan jelas kita bisa membedakan waktu sholat. Waktu sholat duhur berarti panas, isya berarti malam. Karena tidak semua orang seberuntung kita di daerah yang siang terus, tidak malam-malam. Ada yang malam-malam, tidak siang-siang. Nah, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, hal apakah fi dzalika pada yang demikian itu qasamun terdapat sumpah lidzi hijrin bagi orang-orang yang berakal. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, ini termasuk yang disumpahi. Alam tara, tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad memperhatikan kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhanmu berbuat bi'adin terhadap kaum Ad, dengan segala kelebihannya, dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh kaum Ad, dan juga dengan segala kehebatan yang dimiliki oleh kaum Ad, bahkan menjadi kaum yang kuat pada zamannya gitu, kaum Ad itu. Iramazatil imad, yang kaum Ad itu adalah penduduknya adalah penduduk Iram, ibu kota kaum Ad. Al-imad, zatil imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Pekan lalu udah kita lihat beberapa bangunannya yang tinggi, dan ada perbandingan dengan pengunjung wisatawan pada hari ini yang hidup pada masa sekarang kita ternyata kecil, dan pintu masuk bangunan yang dibuat oleh kaum Ad ternyata sangat tinggi dan lebar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, allati yang sebelumnya lam yukhlaq, yang sebelumnya tidak pernah dibangun, mithluha semisalnya, fil biladi di negeri-negeri yang lain. Jadi karya kaum Ad hanya ada di satu tempat itu saja. Dan pada masa sebelumnya tidak ada yang mampu membuat seperti itu. Satu, disebutkan kaum yang kemudian yang memiliki kekuatan dan kehebatan kaum Ad. Pelajaran kedua pada Nabi Muhammad masih di sini. Alam taro kaifa. Jadi kalau dilanjutkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, langsung ke bawah, samuda alladzi jabus sakhra bil wad. Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Nabi Muhammad apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu terhadap Samuda, yaitu kaum Samud. Jadi lanjutan dari yang di atas. Alladzina, yaitu orang-orang yang, karena Samud adalah nama kaum, jabus sakhra bil wadi. Jabu, mereka itu memotong-motong. As-sakhra itu adalah batu-batu besar, batu gunung, bukit. Bil wad itu di lembah. Jadi kaum Samud juga memiliki keperkasaan, kekuatan, dan juga kelebihan dalam membina bangunan, sama seperti kaum Ad tadi. Lembah ini terletak di bagian utara Jazirah Arab, antara Madinah dan Syam, Suria. Sekarang jadi Suria. Madinah dari Saudi dan juga Suria. Mereka memotong-motong batu gunung untuk membangun gedung-gedung. Jadi diukir, gunung diukir, dilubangi, bukan dicetak. Bukan dicetak seperti kalau bikin ibu-ibu ngertos nggih. Cowek yang cetakan semen dengan yang asli dari batu, kira-kira ada bedanya nggak, Bu?
Kan ada kita cetakan semen dicetak seperti cobek untuk bikin sambal, sama kemudian yang dari batu asli kemudian dibentuk seperti cobek, kan beda. Tapi hati-hati kalau bikin masakan dengan itu, mungkin nggak ada percikan kecil yang kemudian masuk dalam tubuh kita dari batunya itu? Sangat mungkin. Sekarang ini penelitian agak belakangan ini adalah mikroplastik. Bapak Ibu, kita itu mikroplastik. Jadi mikroplastik itu kalau masuk dalam tubuh manusia itu berbahaya. Dari mana mikroplastik? Misalkan yang hasil penelitian itu, sebut saja teh celup. Celupannya itu, bahannya itu, teh celup itu ada bahan-bahan yang kemudian tidak bagus untuk tubuh. Itu memang kecil kok Mas. Iya memang kecil, namanya juga mikro. Nek besar namanya kresek. Yang besar namanya kresek. Mikro kan kecil. Sedikit demi sedikit akan menjadi berbahaya. Itu. Kemudian dalam apalagi makanan kayak botol-botol plastik yang misalkan yang bisa dipanasin pakai microwave itu juga bisa memercikkan mikroplastiknya dari bahan plastik itu. Atau kemudian paper cup. Paper cup itu kertas yang dijadikan gelas. Itu juga ada. Itu ya memang bukan menakut-nakuti, tapi mana hati-hati. Malah kalau bisa menggunakan yang kaca, malah kaca itu tidak kaca. Jadi tidak, mikroplastik berbahaya, makan plastik juga berbahaya. Nah itu. Kok sampai situ dari mana tadi? Nih kehebatan orang-orang Samud. Kalau Samud hanya sekilas, tapi kemudian lanjut pada Fir'aun. Bapak Ibu, 3 kelompok ya yang disebutkan ini. Bahwa Fir'auna dzil autad, Fir'aun sebutan pemimpin bagi pemimpin masyarakat Mesir pada zaman dahulu, atau disebut dengan Parau. Fir'aun atau Parau itu ada sebutan pemimpinnya. Jadi Fir'aun tidak hanya satu, Fir'aun itu banyak. Kalau saya tidak salah hampir ada 20-an Fir'aun. Dari sekian banyak Fir'aun, yang paling zalim, paling keji Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum Fir'aunnya Nabi Musa ada, setelah Nabi Musa pun masih ada. Kemudian mereka memiliki nama. Fir'aun ini namanya siapa, Fir'aun ini namanya siapa, mereka memiliki nama. Ini Fir'aun. Saat melihat Fir'aun, Bapak Ibu, ini lihat Fir'aun, mumi Fir'aun. Kami bisa melihat karena bawa tamu. Kalau nggak ada tamu, yo podai bayarnya mahal. Bayarnya 2 kali. Masuk ke museumnya, kemudian ke tempatnya Fir'aun. Masuk museum bayar sendiri, naik ke lantai 2 khusus muminya Fir'aun bayar sendiri. Itu bayar sendiri. Jadi di ruangannya itu kurang lebih ada 11-an mumi. Ada yang matanya sudah diganti dengan mata imitasi, ada yang kemudian masih asli, dan masih ada yang terbungkus. Di sini Bapak Ibu, waktu kami ke sana kan dia bersedekap. Rambutnya bagian belakang ini sempat saya intip, itu masih berwarna apa? Kayak pink merah muda. Ternyata Fir'aun dulu juga pakai semir merah muda. Nah itu. Itu. Jadi semua isinya, isi perutnya itu sudah dikeluarkan. Dalam catatan buku yang ditulis, yang disusun oleh tim, yang disusun oleh Pak A.M. Fakhir selama jadi Dubes RI di Kairo, itu menemukan dokumentasi negara yang sekarang ini kita kenal dengan Indonesia itu dulu sudah pernah berhubungan dengan Mesir 2000 tahun sebelum Masehi. Di situ. Di mana tepatnya? Daerah Barus, Sumatera mana? Barus daerah Medan ya. Medan kan ya? Medan Sumatera Utara. Pelabuhan Barus. Ngapain di sana? Ngambil yang sekarang ini kita kenal dengan kapur Barus sebagai salah satu campuran untuk kremasi mumi. Dan di sana dimunculkan, dokumen itu dimunculkan. Jadi sudah ada hubungannya. Maka yang mengakui kemerdekaan Indonesia termasuk juga Mesir pertama kali ya. Nah ini jamaah rahimakumullah, inilah kemudian ulama yang berpendapat gini, Fir'aun itu adalah salah satu contoh dari jenazah yang ditolak oleh bumi. Ditolak oleh bumi karena tidak dimakamkan, sampai sekarang tidak dimakamkan. Berada di lantai 2 di Museum Ramses, Museum Ramses.
Itu musimnya warna merah. Ya gitu. Dan kita tidak boleh memoto, Bapak Ibu, tidak boleh moto. Karena kalau kena bleed signal, bleed balsamnya akan rusak. Kalau mau dilurul balsam lagi, maka harus diterbangkan ke Prancis. Masih ingat Maurice Bocel yang pernah meneliti muminya Fir'aun? Orang Prancis, ahli dokter bedah, satu-satunya sampai sekarang ini yang meneliti muminya Fir'aun, ditemukan banyak garam, kandungan garam yang tinggi di dalam tubuhnya Fir'aun. Sehingga kemudian dia mengatakan bahwa Fir'aun mati di laut. Tim forensik Muslim gak kaget, kami sudah tahu 1400 tahun yang lalu di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 92 sudah tahu. Maka menjadi sebab Maurice Bocel ini masuk Islam. Maka menulis buku, dan dalam terjemahan bahasa Indonesia ada Injil, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan. Nah, itu di sini. Nah, Fir'aun ini adalah Fir'aun pada masa Nabi Musa. Perkembangan teknologi kemudian direkayasa, hasil reka ulang dari tulangnya tadi. Kalau dikasih misalkan seperti daging kulit, jadi kayak apa? Jadi seperti ini. Ya, apakah menggambarkan aslinya? Allahu a'lam. Sama-sama tidak tahu. Kan sekarang digital berkembang. Saya pernah ada juga seperti ini rekanya. Itu jangan dibanding ya. Saya pernah mengukur ini ya Bu, pernah mengukur mejanya. Mana mejanya itu pernah saya ukur sepanjang 1 hasta, masih ada lebih sekitar 10 cm. Gitu, itu tingginya, kan sudah mengker, tinggal long lead. Napa niku long lead? Balung kulit. Ini kok ada yang seperti ini, hoax. Oh bahaya ini. Bahaya ini. Siapa ini? Ini ada di media sosial loh Bapak Ibu. Bahaya ini. Gak bahaya tah. Jadi kan ikut-ikutan ketawa gimana maksudnya? Nah, jamaah rahimakumullah, kita lihat sini lagi. Ini Fir'aun. Wa Fir'aun dzil autad, yang memiliki pasak-pasak bangunan yang besar. Memang bangunannya adalah besar-besar, tidak setinggi kaum Ad dan kaum Tsamud. Ada mana lain nanti kita lihat dalam tafsirnya bahwa bangunan yang besar adalah banyaknya pasukan. 3 kelompok yang memiliki kelebihan tadi, Ad, Tsamud dan Fir'aun, mereka sama. Tagaw alladzina tagaw fil bilad. Mereka berbuat sewenang-wenang di dalam negeri karena merasa memiliki. Kalau saya ditanya, Ustaz, apakah mereka merubah undang-undang? Enggak tahu saya. Saya enggak tahu. Dan dulu kan nek masa Fir'aun, dia yang membuat undang-undang, dia itu mendeklarasikan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu kemudian Fir'aun mendeklarasikan demikian. Dan juga fa'aktsaru fihal fasad, lalu banyak berbuat kerusakan di dalam negeri ini. Dan fasobba alaihim rabbuka sawta azab, maka Allah menimpakan cemati azab yang dahsyat kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah benar-benar mengawasi. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah, kita lihat bahwa di tafsirnya, at-tafsir dimulai dari ayat yang pertama. Maka keajaiban subuh, sehingga waktu sebelum subuh itu menjadi ajaib juga dengan waktu sholat tahajud, mendekati subuh. Maka dianjurkan kalau misalkan mau sholat malam, mendekatilah subuh. Boleh nggak di pertengahan malam? Boleh kalau bangun. Tapi dampaknya nanti kalau bangunnya lebih awal, nunggu subuhnya kelamaan, tidur lagi, kebablasan lagi. Kecuali kemudian yang bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian kalau sholat malamnya kadang ke masjid. Terlebih kemudian di bulan Ramadan, misalkan jam 2 itu kemudian itikaf ke masjid sholat malam, sampai kemudian jam 4 pulang untuk sahur, kemudian balik lagi. Itu adalah orang tua kita. Nah, kita yang masih muda, alhamdulillah, pergi tapi pulang tapi nggak balik, kita nggak kembali lagi. Nah, dari sini kita masuk lagi. Wa qasaman bil lailil ashri min dzilhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan 10 hari pertama, ya. Dalam bunyinya adalah walayalin ashrin, demi malam yang 10. Di pertama disebutkan pada malam Zulhijjah, di mana adalah bulan haji. Di sana ada puasa
Arafah. Kita tunggu saja. Jamaah rahimakumullah, termasuk yang di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, sampai kemudian mengutip dari hadis dari Imam Bukhari dari Ibnu Abbas dan marfu. Marfu berarti hadis sampai Rasul. Kalau mauquf hadisnya sampai pada sahabat. Mamin ayyamil amalis salih ahabbu ilallahi fihinna min hadil ayyam. Tidak ada amalan yang amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali dari hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fisabilillah, bahkan tidak jihad di jalan Allah Rasul. Qala walal jihad fisabilillah, maksudnya adalah berjihad di jalan Allah saja, itu kan amalan yang mulia. Itu kemudian masih kalah dengan amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa kecuali rajulan kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan juga hartanya, thumma lam yarji' min dzalika bisyai'in, kemudian tidak kembali dengan sesuatu darinya. Artinya kemudian al-ad dalam beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga berkaitan dengan wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap ay wazauju wal fard. Zauj kan berpasangan, genap. Wal fard itu kan kemudian seorangan, perorangan. Kalau bahasanya adalah jumlu. Itu kan ganjil, ya kan? Sendirian. Kalau fard berpasangan adalah az-zauj ini, mingkuli asya. Allah ciptakan berpasang-pasangan dari makhluknya. Ini kemudian min hadhil layali bima hautahu min zaujin wa fardin, baik yang ganjil maupun yang genap itu memiliki kelebihan. Bapak Ibu, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baik malam ganjil maupun genap, kan tidak lantas mengutamakan yang ganjil. Wah, ini malam ganjil, ini Lailatul Qadar, ayo ditingkatkan. Iktikaf malam genap sepi. Jadi, kalau malam ganjil ramai. Nah, bagusnya ternyata Muhammadiyah dengan pemerintah beda. Jadi masjidnya tetap ramai. Ini ganjil, bukan, ini genap. Besok genap. Bisa setiap malam itu adalah ganjil semuanya, genap semua juga bisa. Nah, artinya adalah ketika dalam beribadah kemudian tidak memilah dan memilih hanya pada malam tertentu meningkatkan semangat ibadahnya, dan di malam yang lain kemudian kendor. Wakila asyaf'u yaumun nahr, genapnya adalah pada hari penyembelihan, karena adalah nahar itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang disebut dengan genap adalah tanggal 10 Zulhijjah. Wal watr yang disebut dengan ganjil, yang dimaksud dengan ganjil adalah Yaum Arafah tanggal 9. Ya kan, tanggal 9. Ini pendapat juga. Ada yang berpendapat bahwa asyaf'u adalah yaumat tasyrikil awal watsani. Genap itu adalah hari pertama dan kedua tasyrik.
yang kemudian boleh menjadi nafar awal dan nafar tsani untuk meninggalkan Mina. Kemudian wal watr, yang ganjil adalah yaumus salis, hari ketiga. Hari ketiga berarti 13, 11, 12 disebut dengan genap. Kemudian yang ganjil adalah yang ketiga atau hari tasyrik yang ketiga. Ini adalah kemudian berkaitan dengan tafsirnya. Dari sini sampai ayat yang ketiga ini, jamaah rahimakumullah, Allah masih kemudian bersumpah dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita lihat keajaiban-keajaiban yang ada padanya. Nah, yang disumpahi ini adalah hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Kita harus memperhatikan, alaysa fil qasami bihadhil asya qasmun muqni likulli dzi aqlin aw lubbin. Jadi dengan sumpahnya Allah di atas, kemudian yang kita lihat ada 4 ayat di atas, itu sudah menjadi bukti kuat bagi orang-orang yang berakal. Allah menyampaikan sesuatu yang penting untuk diperhatikan dengan bentuk pembangkangan, pengkhianatan, kedurhakaan kaum Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aun. Mereka yang disebutkan sejarah itu tidak mengingkari kehebatan dari 3 kaum ini. Mereka pasti memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang-orang pada masa itu. Tetapi sebagaimanapun sehebatnya mereka, ternyata dengan mudah bisa Allah binasakan. Apalagi kemudian yang tidak punya kelebihan, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Apa yang bisa kalian miliki wahai orang kafir Quraisy? Melubangi bukit tidak bisa. Pasukan tidak banyak sebanyak Fir'aun. Maka tentunya mudah bagi Allah untuk memberi azab jika perilaku mereka sama mirip dengan perilaku yang dilakukan oleh kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun, sama-sama tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita jaga, dan keimanan tidak boleh dicampur adukan dengan kesyirikan. Kalau tidak melakukan ini nanti akan timbul malapetaka. Kalau melakukan ini maka bisa jadi tolak bala dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang di Jogja tahu ya bagaimana kisah awal mulanya bekakak di Gamping, kemudian terus disembelih, kemudian kakinya diangkat, ternyata darahnya adalah cairan yang berwarna merah. Itu kalau memang ada yang meyakini bahwa kalau tidak dilakukan maka bisa menyebabkan bahaya bagi orang-orang Gamping. Beruntunglah orang Godean kan bukan Gamping, saya yang di Gamping. Akan menjadi malapetaka, itu tidak boleh kita yakini. Semua tidak bisa berawal dan datang dari benda seperti itu. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Makatan jamaah rahimakumullah, dan mohon maaf atas keterlambatan tadi. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.